Raja jumpa malaikat maut. Dari Wahab bin Munabbih bercerita, seorang raja hendak bepergian ke sebuah negeri dengan menaiki kendaraan. Ia minta diambilkan baju untuk dikenakannya. Setelah diambilkan, ternyata ia tidak menyukainya. Ia pun minta baju lainnya untuk dikenakannya. Dan setelah diambilkan, ia pun juga tidak menyukainya. Setelah berkali-kali, akhirnya ia mau mengenakan baju yang disukainya. Begitu pula, ia juga minta disiapkan seekor kuda. Setelah dibawakan seekor kuda, ia pun tidak menyukainya. Akhirnya, setelah dibawakan seekor kuda yang sangat bagus, ia pun mau menaikinya. Kemudian iblis datang kepadanya, seraya meniup lubang hidungnya dan mengisinya dengan kesombongan. Sang raja pun berangkat bersama rombongan berkuda. Ia memandang rakyatnya dengan sombong. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang buruk bentuknya tergopoh-gopoh datang menghampirinya. Lelaki ini mengucapkan salam. Namun, sang raja tidak mau menjawab salamnya. Orang itu pun memegang kendali kuda sang raja. Tentu saja, sang raja marah dan berkata, "Lepaskan kendali itu. Engkau telah membuat masalah yang teramat sangat besar." Orang itu pun berkata, "Aku ada perlu dengan Anda." Sang raja pun berkata, "Sabarlah sampai aku turun." Orang itu pun berkata, "Tidak, sekarang saja." Orang itu memaksa sang raja untuk tetap memegangi kendali kudanya. Akhirnya sang raja pun berkata, "Sebutkan keperluanmu." Orang itu pun berkata, "Ini rahasia." Setelah sang raja mendekatkan kepalanya, orang itu pun berbisik, "Aku ini malaikat maut." Seketika, roman muka sang raja berubah menjadi pucat pasi, dan lidahnya pun menggigil gemetar. Sang raja pun berkata, "Biarkan aku bepergian dahulu, sampai aku kembali ke rumah dan memenuhi keperluanku serta berpamitan dengan keluargaku." Malaikat maut pun berkata, "Demi Allah, kamu sudah tidak sempat lagi bisa melihat keluarga dan kerajaanmu sama sekali." Saat itu pula nyawa sang raja dicabut dan ia pun roboh laksana kayu. Kemudian
malaikat maut pun berjumpa dengan seorang yang saleh. Setelah mengucapkan salam kepada orang saleh tersebut dan salamnya dijawab, malaikat maut berkata, "Aku ada perlu denganmu." Orang saleh itu pun berkata, "Katakan saja, apa keperluanmu?" Malaikat maut itu pun berbisik, "Aku ini malaikat maut." Dengan senang hati, orang saleh itu pun berkata, "Selamat datang. Sudah lama kamu tidak muncul kepadaku. Demi Allah, di muka bumi ini yang paling aku sukai melebihi bertemu denganmu." Kemudian malaikat maut berkata kepadanya, "Teruskan keperluanmu." Orang saleh itu pun menjawab, "Aku tidak punya keperluan yang lebih besar dan lebih aku sukai daripada segera bertemu dengan Allah Ta'ala." Malaikat maut pun berkata, "Pilihlah dalam keadaan apa yang kamu suka saat aku mencabut nyawamu." Orang saleh itu bertanya, "Kamu dapat melakukan itu?" Malaikat maut pun menjawab, "Iya, aku memang diperintah Allah untuk melakukan itu." Lalu orang saleh itu berkata, "Biarkan aku untuk berwudu dan melakukan sholat terlebih dahulu. Setelah itu, silahkan kau cabut nyawaku ketika aku sedang bersujud." Maka malaikat maut pun mencabut nyawanya ketika ia sedang bersujud. Dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Mauzani berkata, seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang sangat rajin mengumpulkan harta, ketika menjelang kematiannya, ia pun berkata kepada anak-anaknya, "Tunjukkan aku harta-harta yang telah aku kumpulkan." Lalu didatangkanlah kuda, unta, dan budak-budak yang jumlahnya cukup banyak. Ketika memandang hartanya tersebut, ia pun menangis karena menyesalinya. Malaikat maut yang melihat orang itu sedang menangis lalu bertanya, "Kenapa engkau menangis?" "Demi Rob yang telah menganugerahimu, aku tidak akan keluar dari rumahmu ini sebelum aku memisahkan rohmu." "Dan ragamu." Orang itu pun berkata, "Sebentar, biarlah aku berpamitan dahulu." Malaikat maut pun berkata, "Mustahil, tidak ada penangguhan sama sekali. Bukankah kamu sudah diberi tangguh waktu sebelum datang ajalmu?" Lalu malaikat maut itu pun mencabut nyawanya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdullah bin Umar, apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah berbicara kepada hatimu tentang waktu sore. Dan apabila engkau berada di waktu sore, jangan berbicara kepada hatimu tentang waktu pagi. Siapkan hidupmu untuk menghadapi kematianmu, dan siapkan masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Karena engkau, wahai Abdullah, tidak tahu apa sebutan untukmu besok. Diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada dua hal yang paling aku khawatirkan atas kalian, yaitu memperturutkan hawa nafsu dan banyak angan-angan. Mengikuti hawa nafsu itu dapat menghalangi dari kebenaran, dan panjang angan menyebabkan cinta dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, apakah kalian tidak merasa malu kepada Allah Ta'ala? Para sahabat bertanya, apa itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Kalian mengangan-angankan sesuatu yang tidak kalian capai, dan kalian bangun sesuatu yang tidak kalian huni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, jika kalian berakal, anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti datang, dan kalian tidak akan sanggup menolaknya. Berkata Luqmanul Hakim, ia berpesan kepada putranya, wahai putraku, maut adalah sesuatu yang engkau tidak pernah tahu kapan ia akan menjemputmu. Bersiaplah menjemputnya sebelum ia mendadak datang kepadamu. Yang mengherankan ialah ketika seseorang tengah menantikan masuknya seorang serdadu musuh yang akan menghantamnya dengan kayu sebanyak 5 kali, tentu ia merasakan susah dalam hidupnya. Padahal dalam setiap tarikan nafas, ia selalu diintai oleh kedatangan malaikat maut. Jadi sangat mengherankan kalau ia tidak pernah merasa susah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.